Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat menyaksikan video presentasi saya pada hari ini. Tak lupa pula salawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir kala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Zalika Fauza, seorang mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan jurusan Ekonomi Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dari esai saya yang berjudul Strategi Pengelolaan Keuangan Syariah pada Kehidupan Berkeluarga dalam Menciptakan Good Money Habit. Pengelolaan keuangan keluarga di masyarakat Indonesia masih banyak menggunakan konsep kuno ataupun ketinggalan zaman. Mayoritas ibu-ibu rumah tangga berperan sebagai manajer keuangan dalam keluarganya. Menggunakan dana yang dimiliki, mereka hanya berfokus pada kegiatan konsumsi per hari, belanja, makanan dan minuman, ataupun konsumsi per bulan seperti bayar listrik dan lain-lain. Kondisi seperti ini tidak membuat mereka berpikir untuk hal kedepannya seperti melakukan investasi, membeli aset, atau menabung untuk kegiatan lain, misalnya liburan atau pulang kampung. Sistem ekonomi syariah juga ditunjukkan untuk memberi kemaslahatan bagi perekonomian masyarakat secara keseluruhan, termasuk pengelolaan keuangan keluarga, baik muslim dan maupun juga non-muslim. Hal ini searah dengan konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin. Penerapan ekonomi syariah pada pengelolaan keluarga bisa dimulai dengan cara mendapatkan nafkah dari sumber yang halal dan membelanjakannya pula pada barang dan jasa yang halal. Maka dari itu, perlu adanya menciptakan konsep good money habit. Dalam kehidupan keluarga kita, perlu adanya konsep good money habit untuk mencapai pengelolaan yang baik. Good money habit merupakan kebiasaan yang baik dalam membelanjakan uang. Kebiasaan yang baik ini dapat ditunjukkan dari bagaimana seseorang membuat keputusan finansialnya. Selanjutnya, apa saja sih strategi anggaran pendapatan dan belanja dalam rumah tangga berdasarkan prinsip Islam? Yang pertama adalah seimbang antara pendapatan dan pengeluaran yang bermanfaat. Keluarga yang berlandaskan Muslim dalam mengelola pembelanjaan harus berprinsip pada pola konsumsi Islami, yaitu berorientasi kepada kebutuhan dan di samping manfaat atau utility. Sehingga hanya bisa dibelanja apa yang dibutuhkan dan hanya akan membutuhkan apa yang bermanfaat. Yang kedua ada skala prioritas antara pengeluaran kebutuhan versus keinginan. Di Islam mengajarkan agar keperluan rumah tangga muslim lebih mengutamakan pembelian kebutuhan-kebutuhan pokok dahulu, sehingga sesuai dengan tujuan syariat. Misalnya lebih mengutamakan hal-hal yang penting seperti kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan, dan pernikahan. Setelah kebutuhan semua itu tersebut terpenuhi, maka kita dapat memenuhi kebutuhan keinginan lainnya. Yang ketiga, ada seimbang dalam berbelanja. Islam mengajarkan sikap seimbang dalam segala hal, termasuk dalam pengelolaan pembelanjaan, yaitu tidak berlebihan dan tidak pula kikir ataupun terlalu pelit. Lalu, menciptakan konsep good money habit dalam kehidupan berkeluarga. Good money habit merupakan fondasi utama dalam menggapai kesejahteraan finansial. Faktor utama dalam melaksanakan rencana keuangan adalah kemampuan untuk menabung serta berinvestasi. Seseorang bisa dikatakan memiliki good money habit apabila ia sudah sanggup untuk membayar dirinya terlebih dahulu dibandingkan kepentingan yang lain. Artinya, jika memiliki penghasilan, maka dia mampu untuk mengalokasikan untuk zakat, konsumsi primer, serta rencana masa depan.
Lalu, teori apa saja yang digunakan dalam mengimplementasikan good money habit? Di sini ada teori Zafin. Apa itu teori Zafin? Teori Zafin adalah zakat, asuransi, present consumption, future spending, dan investment. Yang pertama yaitu zakat. Pada dasarnya, di dalam semua pendapatan dan harta yang diperoleh adalah hak milik orang lain. Oleh sebab itu, maka kita harus mengeluarkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah ataupun wakaf supaya kita menjadi orang yang bersih dari sifat kikir maupun sombong. Yang kedua adalah asuransi. Asuransi sangat diperlukan untuk menangani suatu risiko di luar harapan atau dugaan, seperti sakit, bencana, maupun yang tak terduga lainnya. Disinilah pentingnya asuransi dalam kehidupan berkeluarga. Asuransi dapat menolong mengurangi beban dan tanggung jawab karena hilangnya kemampuan ekonomi keluarga yang terjadi karena suatu resiko kehidupan. Terdapat banyak sekali jenis asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu present consumption. Pemasukan yang diperoleh wajib dapat digunakan untuk kebutuhan hidup saat ini secara normal. Artinya, kita harus memiliki sejumlah uang untuk dapat kita gunakan dalam membeli makanan, pakaian, serta fasilitas hidup lainnya yang bersifat primer. Yang selanjutnya adalah future spending. Tabungan dalam Islam jelas ialah sebuah konsekuensi ataupun respon dari prinsip ekonomi serta nilai moral Islam yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan serta mereka ataupun keturunannya kelak disarankan terdapat dalam kondisi yang tidak fakir. Jadi, bisa dikatakan bahwa motivasi utama orang menabung di sini merupakan nilai moral hidup sederhana, hidup hemat, atau keutamaan memikirkan ke depannya untuk tidak menjadi fakir. Yang terakhir yaitu investment. Investasi yakni menempatkan sebagian harta yang merupakan sisa penyisihan, pendapatan serta pengumpulan harta pada suatu kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh tambahan nilai di masa depan. Nah, itu teori-teori yang bisa kita dapat terapkan pada konsep good money habit, ialah teori Zafin. Jadi, kesimpulannya, pada zaman sekarang, semakin banyak tuntutan reformasi yang semakin meningkat. Peran ibu-ibu rumah tangga dalam perencanaan keuangan keluarga sangatlah diperlukan. Pelaksanaan peran yang dibarengi dengan pemahaman dalam manajemen keuangan syariah menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan keluarga yang memiliki sifat adil, makmur, sejahtera, dan berkah. Maka dari itu, sangat perlu adanya strategi serta upaya dalam perencanaan keuangan syariah dalam berkeluarga, agar menjauhi adanya sifat kikir, mubazir, dan hal-hal di luar syariah lainnya. Baik, itu sajalah yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat kita terima dan dapat kita terapkan di kehidupan kita. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.